Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, semoga rekan-rekan semua berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan lahir dan batinnya. Baik rekan-rekan sekalian, di video saya kali ini ya saya akan menyajikan sebuah permasalahan yang saya dan teman-teman alami di sekolah, yakni terkait permasalahan anak yang berkebutuhan khusus. Sebetulnya memang SMK Muhammadiyah Banjar itu bukan merupakan sekolah inklusi ya, belum menjadi sekolah inklusi. Dan memang saat ini baru ada satu orang guru yang telah mengikuti pelatihan terkait guru inklusi tersebut, tetapi memang belum ada follow up lebih lanjut lagi dari pemerintah. Jadi kita masih menunggu untuk progres selanjutnya setelah pelatihan itu apa gitu. Nah, permasalahan yang saya sharingkan kali ini terkait salah seorang siswa saya. Sebetulnya ini kebutuhan khusus yang dimiliki siswa tersebut ini lebih ke memang itu lebih ke keadaan dia yang sering menyendiri gitu ya, soliter, jarang mau bergabung dengan teman-temannya yang lain, kemudian penguasaan materi pembelajarannya juga ya lebih rendah gitu, jadi agak lambat gitu ya dalam menguasai materinya. Nah, akar masalahnya apa yang memang setelah saya dan rekan-rekan selidiki itu, yang pertama memang karena siswi tersebut memiliki kondisi fisik yang berbeda. Mohon maaf itu dalam kondisi fisiknya di jari tangannya sebelah kanan itu kurang berfungsi secara sempurna, maksudnya tidak sepenuhnya normal. Jadi di antara 5 jarinya itu ada beberapa jari yang memang keras gitu, posisinya tidak lentur dan seperti sulit untuk bergerak gitu. Kemudian anak ini juga memiliki keterbatasan ketika mengucapkan kalimat atau berbicara. Jadi sering seperti terbata-bata dan kurang jelas gitu pelafalannya. Nah, dan ini memang setelah saya mencari informasi dan juga ada beberapa rekan-rekan yang menggali informasi dari siswa lain gitu ya, yang menanyakan ternyata anak tersebut ketika kecil itu sempat mengalami panas tinggi, demam tinggi, kemudian mengalami kejang dan akhirnya kondisi fisiknya seperti itu gitu. Jadi ada kondisi yang berbeda di bagian gerak motorik di tangan terutama, dan memang di gerakan mulut juga sama. Jadi sering kayak seperti gagap, tapi ya kadang ya memang suara yang dikeluarkannya itu kurang jelas gitu. Tuh. Kemudian ya dengan kondisi tersebut akhirnya kan rasa rendah diri pada siswa tersebut muncul gitu. Jadi kalau gabung dengan teman-temannya seolah-olah tidak pede aja gitu, malu gitu ya. Akhirnya lebih sering kalau yang lain jajan, dia ya tinggal aja di kelas gitu. Kadang kalaupun pergi ya sendiri gitu. Itu ya. Dan akar masalah yang lain ini sejauh ini tadinya gitu ya, sebelumnya itu belum ada upaya yang saya pribadi terutama lakukan untuk melakukan pendekatan secara khusus, dan mungkin rekan-rekan guru yang lain juga di sekolah saya memiliki pemikiran yang sama terkait itu gitu ya. Jadi belum terlalu ngeh waktu itu. Nah, upaya yang saya dan teman-teman lakukan itu yang pertama itu pendekatan personal oleh guru. Memang tidak semua guru yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan emosional dengan siswa, apalagi siswa dalam kondisi berkebutuhan khusus seperti ini. Dan catatannya, siswa ini memang secara semangat belajarnya cukup baik, sebetulnya tidak pernah alpa seperti itu. Cuman memang ya kondisi di sekolahnya seperti itu, lebih soliter gitu, introvert, sering menyendiri dan melakukan aktivitasnya secara individu saja gitu. Jadi kalaupun misalkan ada kegiatan kerja kelompok,
jarang mau melibatkan diri untuk menyampaikan pendapat atau masukan seperti itu. Dan pendekatan berikutnya, tindakan berikutnya selain pendekatan personal oleh guru yang memang dilakukan oleh beberapa guru ya untuk memotivasi siswa tersebut, untuk memberikan dorongan supaya lebih pede, reinforcement gitu ya, menggali kemampuan dia itu sebenarnya pasti ada sesuatu yang spesial gitu ya. Nah, di sisi lainnya kami juga mendorong peningkatan kepedulian dari teman sebayanya. Jadi istilahnya kalau perlu dipaksa secara halus lah ya, dipaksa diajak untuk misalkan gabung dengan teman-temannya sering terus berulang, jangan satu dua tapi hampir semuanya bergiliran. Kami mensupport teman-teman sekelasnya itu untuk mengajak si anak yang berkebutuhan khusus tersebut dalam kegiatan-kegiatan, misalkan kalaupun dia belum mau aktif di ekskul tapi ketika ada kegiatan ekskul dicoba diajak gitu. Walaupun istilahnya kayak anak bawang, yang penting ikut aja kegiatan gitu. Seperti itu. Kemudian di kelas juga kalau mau kemana-mana sering kami titipkan, coba si X ini diajak, silahkan walaupun nggak mau, minimal ketika kalian ngobrol deketin, ajak ngobrol gitu, ajak ngobrol gitu. Kemudian selanjutnya juga kami para guru di sini memberikan pelajaran tambahan khusus di luar jam belajar. Jadi ada dialokasikan mungkin walaupun cuma 30 menit sampai maksimal 1 jaman itu ya diberikan waktu khusus untuk anak tersebut mempelajari materi yang telah diajarkan sebelumnya gitu, untuk memperdalam atau mempertajam kemampuan berpikirnya gitu. Walaupun memang eh apa ya, tidak bisa kita memaksakan cara yang sama mengajarkan dengan antara ke siswa tersebut dan ke siswa lain. Jadi harus pelan-pelan gitu. Jangan sampai yang rumit dulu, harus yang sederhana sekali. Kalau yang sederhana sudah bisa dia mampu sampai dia udah paham materi ini sedikit aja, misalkan walaupun cuma belajar 1, 2, 3 kata atau kalimat, nah itu sudah ada peningkatan positif seperti itu ya. Dan hasil penanganan masalahnya setelah kami lakukan treatment, walaupun memang ini belum maksimal ya, karena treatment yang kami lakukan sejauh ini memang belum eh, apa terjadwal secara khusus gitu, hanya insidental waktu-waktu tertentu yang kami bisa gitu berbagi dengan beberapa guru lain. Jadi alhamdulillahnya sekarang siswa tersebut lebih mau bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Minimalnya tidak seharian penuh dia sendirian gitu. Ada waktunya dia ngobrol bareng sama teman-temannya. Seperti itu lebih lebih ceria, dia menunjukkan lebih semangat belajar yang lebih baik, lebih ceria. Kemudian kalau diajak ngobrol sekarang juga lebih responsif seperti itu. Kemudian selanjutnya pemahaman terhadap materi juga meningkatkan perubahan yang positif. Walaupun memang peningkatannya jelas tidak bisa langsung maksimal gitu ya, bertahap saja. Yang tadinya misalkan mengucapkan kalimat agak sulit, diulang minimal dari kata aja dia misalkan mencoba udah mulai bisa gitu. Dan memang sih secara kemampuan menulisnya juga kadang yang ditulisnya apa, kita kadang guru juga kurang terlalu memahami gitu, ada beberapa huruf yang hilang seperti itu. Tapi ya kita harus memaklumi itu, dan kita sangat menghargai semangat anak tersebut untuk belajar. Bagaimanapun peningkatan yang dia capai sekecil apapun, selalu kita beri reinforcement, beri penguatan. Oh, kamu udah bagus, sekarang udah bisa A, udah bisa B kayak gitu. Ya, dan akhirnya alhamdulillah ya, yaitu setidaknya sekarang siswa tersebut lebih punya giroh gitu, semangat untuk belajar. Kadang dia sendiri yang minta minta tugas tambahan, apalagi kalau untuk pelajaran praktik gitu ya. Ya, dia sendiri yang, Bu, saya mau belajar ini kayak gitu ya. Tapi memang untuk materi tambahan yang sering itu bukan dengan saya, ada guru lain yang memang khusus materi praktik komputer, dan anak itu sering kali ternyata mungkin dia tertarik juga dengan pelajaran komputer ya. Alhamdulillahnya sekarang dia ya sering beberapa kali gitu minta minta tambahan waktu langsung gitu, bukan dari gurunya usulannya. Ya seperti itulah, dan memang siswa yang berkebutuhan khusus ini perlu penanganan dan perhatian yang lebih ya.
Ini dari satu website, saya juga mengutip ada penjelasan dari pakar pendidikan bahwa selain butuh kasih sayang yang lebih, perhatian, motivasi, dan juga bimbingan juga penting untuk anak yang berkebutuhan khusus karena dengan memberikan itu semua anak menjadi berkembang lebih baik dan sebagai orang tua termasuk guru, sebagai orang tua di sekolah harus lebih sabar dan dalam menangani anak berkebutuhan khusus seperti itu dan insya Allah itu akan menjadi ladang pahala kebaikan ya buat para guru dimanapun Anda berada. Jangan sampai kita menurunkan semangat belajar karena bagaimanapun kondisi seorang anak pasti ada kelebihan sisi positif lain ya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada anak tersebut. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Okay, thank you so much. Let's create a wonderful world for anyone. Tidak ada diskriminasi untuk siapapun, semangat belajar, semangat mencerdaskan anak bangsa, mendidik generasi bangsa. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.